Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, protes ya pencopotan baliho Ganjar. Guntur Romli TNI jangan jadi alat politik. Wah, dikritik terus begitu kan. Sudah dikerahkan relawan-relawan Ganjar hari ini begitu ya. Seolah-olah melebihi apa yang dilakukan oleh TNI sendiri begitu. Padahal TNI itu sudah netralitas begitu. Sudah netral di situ begitu, menjaga kenetralan TNI biar tidak diklaim sana sini begitu sebagai pendukung si A, si B dan si C begitu ya. Artinya kenapa Guntur Romli kok kepanasan melihat ini begitu kan? Kok segala hal ya menuduh kepada TNI di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya lah kalau politik-politik ya merasa ya paling benar di situ begitu ya. Politik yang kemudian membawa dampak polarisasi ya seperti ini begitu. Ya, karena baliho diturunkan ya, baliho Pak Ganjar diturunkan karena itu adalah wilayahnya atau lahannya TNI di situ. Lalu kemudian kenapa kepanasan? Kenapa mengecam dan sebagainya begitu? Ini sangat disayangkan begitu ya. Cara-cara seperti ini begitu. Dan bahkan ya TNI itu sudah lebih paham daripada Guntur Romli. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, protes pencopotan baliho Ganjar Guntur Romli, TNI jangan jadi alat politik ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu. Nah ini si Romlah dulu dia bilang sama orang pemuja baliho. Sekarang kenapa mendadak jadi pemuja baliho? Terlalu banyak badut ya ini ya. Bahkan ya sekarang ya ngemeng baliho bukan urusan TNI. Dulu ya konvoi armada perang bersenjata lengkap di Petamburan cuma untuk nyopotin baliho ya. Keranjingan minta ampun. Ini banyak sekali. Kenapa? Karena pada hakikatnya cuma baliho begitu ya. Baliho Ganjar diturunkan. Kenapa kok kepanasan begitu ya? Kenapa lalu kemudian menuduh TNI ya, netralitas yang kemudian dituduh begitu kan, dan kemudian sekarang sudah diklarifikasi oleh TNI sendiri begitu kan, oleh Panglima TNI itu sendiri begitu ya, karena diturunkan itu menjaga netralitas di situ begitu kepada calon-calon yang lain begitu. Jadi kalau sebuah ini diklaim sana sini begitu kan, lalu kemudian diturunkan, lalu kemudian panas begitu ya. Ya, pada hakikatnya kenapa ada orang-orang seperti itu? Bukankah ini negara demokrasi begitu ya? Bahkan ya Dudung perintahkan copot baliho ya Habib Rizik ya. Cebong yes, hidup TNI ya. TNI copot baliho Ganjar. Cebong, TNI jangan dia jadi alat politik. Cebong memang baliho ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu ya. Ya pada hakikatnya kenapa orang-orang seperti ini begitu terlalu ambisi untuk mendukung ya salah satu calon begitu kan. Urgensinya apa, manfaatnya apa begitu kan. Ini kan sudah menjaga netralitas dari sebuah dari TNI itu sendiri begitu. Kenapa ada yang kepanasan begitu? Ada apa begitu? Ini cara-cara seperti ini sangat disayangkan sekali begitu ya, apalagi para buzzer Ganjar, pendukung-pendukung Pak Ganjar yang kemudian ya kepanasan hari ini begitu. Ini sangat disayangkan begitu. Bahkan ini ya banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ya, sudah benar itu kok ya, saya dukung TNI ya. Masa pasang baliho capres di lingkungan kompleks dan kantor TNI? Jahat bukan? Ya, itu namanya mau ngadu domba TNI dan sipil. Jangan sampai ya para jenderal kita terjadikan peristiwa 65 ya. Ya kita lihat saja begitu. Seperti inilah kalau cara-cara orang yang kemudian ya sudah sebegitu bencinya begitu kepada TNI saja sudah menuduh seperti itu begitu. Ini saya sangat disayangkan begitu. Anda aman setiap hari itu karena dengan adanya TNI ini begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Kenapa para pendukung-pendukung Pak Ganjar, para buzzer-buzzernya lalu kemudian tidak berpikir seperti itu begitu. Ya, karena dari TNI sendiri ya kita bisa aman seperti ini begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya protes pencopotan baliho Ganjar Guntur Romli. TNI jangan jadi alat politik. Kok Guntur Romli kepanasan hari ini begitu ya? Pencopotan dan penurunan baliho bergambar Ganjar Pranowo di Muara Terah Taweh ya, berita Barito Utara, Kalimantan Tengah ya, oleh pihak TNI yang mengundang protes pendukung Ganjar Pranowo. Ketua Umum Ganjarin ya Guntur Romli ya mengatakan hal tersebut bisa dianggap TNI telah mencederai asas netralitas. Wah kok seperti ini ya narasi-narasinya. Coba bayangkan begitu, siapa yang menurunkan baliho Habib Rizik di situ begitu ya, dicopot dan sebagainya begitu. Kenapa begitu ya? Dan sekarang ya lalu kemudian baliho Ganjar diturunkan karena memang
TNI kan ingin melihat netralitas itu begitu ya. Kalau diklaim sana sini begitu kan seolah-olah dijustis oleh masyarakat bahwa TNI mendukung Pak Ganjar, padahal tidak begitu ya. Menurut informasi, penurunan baliho Ganjar dilakukan oleh pihak ya dan Ramil Muara Tawe atas perintah dari Dandim Barito Utara. Bahkan saya nggak tahu ya alasan pencopotan itu, tapi yang mencurigakan kenapa pihak TNI yang mencopot ya. Apa urusannya TNI dengan baliho? Ujar Guntur Romli kepada awak media. Dan bahkan dikatakan bagi Guntur, pencopotan baliho capres yang dilakukan pihak militer struktural justru bisa menimbulkan persepsi negatif. Sebab Undang-Undang Negara Republik Indonesia mengharuskan TNI bersikap netral. Jikapun perlu ada penertiban baliho, yang berhak melakukan adalah aparat Pemda, misalnya Satpol PP, bahkan ya bukan pihak militer. Kan sudah ada Satpol PP di situ begitu. Ini yang keliru begitu kan ya, si Guntur Romli begitu kan. Padahal ya saat penurunan di situ sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, berkoordinasi dengan Pemda di situ begitu kan. Ini gimana begitu? Itu sudah diklarifikasi langsung oleh TNI begitu. Inilah yang kemudian kalau Guntur Romli menuduh hal-hal yang tidak baik begitu kepada militer begitu, kepada kepada yang menurunkan itu, tapi saya kira sangat aneh begitu. Padahal itu sudah disaksikan jelas di situ begitu ya. Bahkan menurut Guntur Romli, pencopotan baliho Ganjar itu terkesan adanya titipan dari pihak tertentu agar sosialisasi ya tentang Ganjar Pranowo sebagai baca pres di Barito Utara terhambat. Lebih jauh, pencopotan baliho Ganjar Pranowo adalah usaha membungkam aspirasi masyarakat Barito Utara untuk mengekspresikan pilihan politiknya. Bahkan aparat TNI di Barito Utara jangan bertindak berlebihan ya, apalagi bertindak di luar wewenang. Jangan juga dengan alasan menjaga ya ketertiban, justru malah menjadi pembungkam aspirasi masyarakat, ujar Guntur Romli. Ya, memang kita negara demokrasi begitu. Tapi kalau salah, akui salah aja begitu. Kenapa masih ngotot seperti itu begitu? Seolah-olah ada pembenaran luar biasa begitu ya. Ini sangat disayangkan cara-cara seperti ini kan. Di musim pemilu kan sudah kelihatan begitu ya. Bahkan dia mengkhawatirkan tindakan pencopotan baliho itu tidak terdiri dari sendiri, tapi ada titipan kepentingan politik lain yang menjadikan Ganjar Pranowo sebagai sasaran. Ganjarian protes sangat keras jika alat-alat militer digunakan untuk menekan Ganjar dan Ganjar Nowo dan Prabowo ya. Bahkan yang menurutnya Guntur Romli, urusan penentipan baliho bukan urusan TNI, itu urusan Satpol PP. Aneh banget jika pencopotan baliho dilakukan oleh anggota TNI, apalagi jika baliho tersebut terdiri ya dan terpasang secara legal. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari pendukung-pendukung Pak Ganjar di situ begitu. Padahal netralitas seorang TNI itu sudah kelihatan di situ begitu. Jadi sudah ada Satpol PP di situ yang menurunkan, sudah komunikasi dengan Pemda dan sebagainya begitu. Kenapa kok si Guntur Romli kok masih menuduh seperti itu begitu? Lihat saja di klarifikasinya TNI itu begitu ya. Jadi kalau memang ada kepanasan di situ begitu, ada kepanikan luar biasa di situ begitu ya, jangan sampai polarisasi yang dibangun dan menuduh yang tidak baik begitu ya. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Kalau hal-hal seperti itu, narasi-narasi yang dibangun oleh Guntur Romli begitu ya, ini kekeliruan luar biasa begitu ya. Yang namanya demokrasi itu kan saling menghormati, bukan saling hujat-menghujat, bukan saling menuduh antara sesama. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi aneh begitu. Jangan-jangan ini panik begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya ya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.